Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Dela Aryuda, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Sukamoro, kelas 1A. Jadi pada hari ini saya akan sedikit mereview mengenai proposal PTK yang telah saya buat, yaitu dengan judul peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PKN melalui pembelajaran kooperatif tipe roleplay yang dilaksanakan di SDN 14 Talang Kelapa. Pada bab 1 atau pendahuluan, adapun yang melatar belakangi pemilihan judul ini atau penelitian ini, jadi pada dasarnya mata pelajaran PKN merupakan pelajaran yang menyenangkan jika disajikan dengan metode yang tepat. Mengingat PKN adalah mata pelajaran yang menekankan pada pengembangan nilai, moral, dan juga etika, maka dalam pembelajaran perlu diterapkan model role play atau bermain peran. Nah, model ini mengarahkan siswa untuk mengkreasi contohnya peristiwa sejarah atau kejadian yang akan muncul pada era globalisasi. Sebelumnya juga peneliti juga sudah melakukan observasi dulu. Nah, jadi dari hasil observasi didapatkan hasil yang pertama itu hasil belajar siswa dinilai masih rendah disebabkan minat belajar siswa yang cenderung kurang. Itu terlihat pada saat guru menjelaskan materi pelajaran. Kemudian yang kedua, siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi kebanyakan siswa cuman hanya menonton tanpa ada feedback dengan materi yang diajarkan oleh guru. Adapun rumusan masalah yang telah saya buat yaitu bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe roleplay di SDN 14 Talang Kelapa. Adapun untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui informasi tentang proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif roleplay dalam meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 3 SDN 14 Talang Kelapa. Sedangkan untuk manfaatnya yaitu agar dapat dijadikan sebagai studi literatur dalam proses peningkatan pembelajaran sekolah, khususnya pembelajaran PKN di sekolah. Kemudian untuk bab 2 yaitu kajian pustaka. Jadi di sini saya mengambil secara teoritis mengambil beberapa indikator untuk kajian teorinya. Yang pertama itu mengenai pengertian motivasi, kemudian mengenai pembelajaran PKN itu sendiri, dan juga kajian mengenai cooperative learning tipe roleplay di kajian pustakanya. Bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi yang pertama itu ada tempat dan waktu. Jadi tempat dan waktu ini penelitian ini dilaksanakan di SDN 14 Talang Kelapa. Adapun alasan pemilihan tempat itu yang pertama kurangnya minat belajar siswa, terutama khususnya pelajaran PKN. Kemudian dilihat dari hasil belajar juga menurun. Kemudian motivasi siswa dalam belajar juga kurang. Kemudian untuk waktu penelitian ini akan dilaksanakan semester Gazal pada 2022. Adapun subjek penelitiannya yaitu saya mengambil sampel siswa kelas 3 di SDN 14 Talang Kelapa, di mana jumlah siswanya ada 30 orang dengan rincian jumlah siswa itu laki-laki ada 16 orang dan juga siswa perempuan sebanyak 14 orang. Kemudian untuk metode penelitian yang dipakai, jadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian untuk mendeskripsikan aktivitas siswa dan guru dalam pelaksanaan tindakan pembelajaran. Jadi jenis pembelajaran ini PTK atau yang biasa disebut dengan PTK. Adapun tahap-tahapannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, kemudian observasi dan juga refleksi secara berulang. Nah, penelitian ini direncanakan menggunakan 2 siklus dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe roleplay. Bab 4 ini ada hasil dan pembahasan, di mana setelah dilakukan penelitian maka didapatkan hasil yang pertama pada siklus pertama
proses pembelajaran yang dilakukan dinilai masih kurang. Adapun tujuan pembelajaran yang dirancang, tujuan pertama itu siswa mampu menjelaskan pengertian pemilu, yang kedua siswa mampu menyebutkan asas-asas pemilu, kemudian yang ketiga siswa mampu mempraktekkan cara memilih secara sederhana. Nah, jadi pada prosesnya kenapa dia masih dikatakan belum sesuai, karena siswa masih terbiasa dengan metode sebelumnya, yaitu dengan ceramah atau dengan mendengarkan penjelasan dari guru. Jadi dalam hal bermain perannya masih terbilang cukup sulit. Itu dilihat dari hasil persentasenya, di mana di sini saya menggunakan scoring. Jadi dia di indikatornya itu ada sangat baik, cukup, kurang, sangat kurang. Kemudian di kolom kedua itu saya buat ada nilainya. Yang sangat baik itu dimulai dari nilai 85 sampai 100, kemudian kategori baiknya itu ada nilai 70 sampai 84, kemudian kategori cukup itu nilainya 55 sampai 69, kemudian kategori kurang itu 46 sampai 54, dan yang sangat kurang itu 0 sampai 45. Dimana dari hasil frekuensinya atau dari persentasenya, rata-rata nilainya itu cuma 66,67% secara frekuensi, dimana dari 17 orang memperoleh nilai dengan kualifikasi baik, kemudian 6 orangnya berada pada kualifikasi cukup, dan 4 orang berada pada kualifikasi kurang, dan 2 orang lagi berada pada kualifikasi sangat kurang. Kemudian berkaca dari siklus pertama, saya melakukan siklus kedua. Jadi pada proses siklus kedua ini dinilai cukup sukses, dikarenakan siswa dilihat telah mulai terbiasa dengan metode belajar bermain peran, sehingga siswa lebih rileks dalam menjalankan skenario bermain perannya. Nah, sehingga dari hasil data yang diolah didapatkan di antara 30 siswa terdapat 20 orang atau secara persentase 77% itu tuntas secara KKM, artinya mendapat nilai 70 ke atas. Sementara masih ada 7 orang atau secara persentase 23% itu belum tuntas secara KKM, artinya nilainya masih di bawah 70%. Bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan hasil penelitian, saya dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian dengan menggunakan penerapan model role play atau bermain peran dapat dikategorikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN di kelas 3 SDN 14 Talang Kelapa. Nah, kesimpulan ini ditarik setelah menelaah hasil penelitian yang dilakukan setelah melalui tahap pra penelitian sampai dengan siklus 2, yang masing-masing dilakukan bertahap dan secara teratur. Jadi bisa dikatakan penelitian PTK ini setelah siklus kedua itu bisa dikatakan berhasil karena sudah mencapai di atas 70% nilai KKM-nya. Kemudian untuk saran, jadi bagi guru atau penelitian yang tertarik untuk melakukan model pembelajaran role play ini, khususnya pada mata pelajaran PKN, adapun sarannya yang pertama hendaknya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa memiliki motivasi dalam belajar. Kemudian yang kedua, perlu pengelolaan waktu yang secara maksimal dengan secara baik, karena kegiatan yang terdapat pada model pelajaran role play ini biasanya fluktuatif. Kemudian yang ketiga, harus fokus pada pesan atau makna yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, harus membimbing siswa yang mengalami kesulitan. Demikianlah sedikit review dari hasil PTK yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.